yang pertama hadirin. Yang pertama yang udah pernah kita bahas nih, ya, yaitu 2 rakaat sunnah fajar atau disebut sebagai qobliyah subuh. Ini pahala yang paling besar nih, ya, udah sering kita tampilkan tuh. Hadisnya riwayat daripada Al Imam Muslim, nomornya pada 700 sekian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qobliyah subuh kata Nabi lebih baik pahalanya dari mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Masya Allah, kalau Bapak Ibu sholat qobliyah subuh nggak tinggal sebulan aja, Anda berhak di akhirat mendapat kafling segede dunia 30 biji. Kalau Anda istiqomah 1 tahun, berapa tuh? Akhirat gedenya satu kaflingnya sedunia dan seisinya. Kalau 10 tahun, istiqomah 10 tahun nggak pernah tinggal, 3.600. Kalau 50 tahun, Anda sholat qobliyah subuh aja nggak pernah tinggal, ibadah-ibadah yang lain belum dihitung pahalanya oleh Allah, baru qobliyah subuh aja selama 50 tahun hidup Anda nggak pernah tinggal, Anda berhak mendapat 18.000 kafling. Satu kaflingnya segede dunia dan seisi. Itu Ustadz, kalau Allah udah kasih kepada miliar-miliar manusia kekayaannya sebegitu hebat di akhirat, itu kekayaan Allah seperti apa kekurangannya? Maka Nabi menjawab, kalau Allah sudah berikan kekayaan, yaitu satu manusia diberikan kafling nih 18.000 kafling, kaflingnya satunya itu gedenya sedunia dan seisinya. Kalau udah Allah berikan kepada manusia dan jin yang taat kepada Allah, yang kekurangan di sisi Allah baru seperti ini, setetes air. Sedangkan kekayaan Allah masih selautan luasnya. Nggak ada apa-apanya dunia ini, Pak. Ya, makanya tampaknya aja nih Bapak Ibu, ya, tampaknya aja Bapak Ibu sekarang pakai motor, pakai ini, ya, nggak ada yang pakai Lambo, nggak ada yang pakai Ferrari, ya Pak. Insya Allah di sana nanti kendaraannya lebih hebat dari itu, Pak. Ya, kendaraan buruk yang begitu cepatnya nantinya. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini yang pertama. Makanya kalau ada orang yang dia ketinggalan qobliyah subuh atau sunnah fajar, maka silakan untuk dikodok, tapi kodoknya jangan di masjid, kodoknya di rumah aja. Khawatir orang kalau kita kodok langsung habis sholat subuhnya, dia nyangka nih gara-gara ikut kajian hari Jumat keempat ini, jadi ada ba'diyah subuh. Padahal sih bukan ba'diyah subuh, padahal kodok. Ya udah, kodoknya nanti aja di rumah. Ada itu hadisnya, ada banyak tentang mengkodok sholat sunnah. Baik, yang kedua hadirin, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Wah, ini mah hebat banget Pak. Udah tadi dapat kafling sedunia dan sisinya, ditambah lagi 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Jangan tinggal ini Pak, 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ingat nih Pak, jangan tinggalin. Zuhur jangan cuma 2 rakaat, sayang umur kita Pak. Kita kalau udah santai itu habis asar hadirin, habis asar udah santai, nggak ada kerjaan kulik-kulik, itu bisa berjam-jam. Masya Allah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat cuma 4 menit, ba'diyah zuhur 4 rakaat cuma 4 menit, pahalanya jaminan hidup kita Pak terhindar dari api neraka. Dan ini nggak boleh, yang namanya pahala tidak boleh daripada ulama, nggak boleh berasal dari karangan ulama. Ini harus berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita buka nih riwayatnya Imam Tirmidzi, nomornya juga masih awal-awal, masih 430-an dalam kitab Imam Tirmidzi. Tapi syaratnya dijaga nih Bapak Ibu, ya, jangan malas-malas. Ayo kita saling mengingatkan ini. Hidup yang sebentar ini kita pakai semangat untuk ibadah. Baginda Nabi bersabda, man hafadha, siapa orangnya kata Nabi, hafadha yang menjaga, ala arba'i raka'atin qabla zuhri, yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan siapa orang yang menjaga 4 rakaat setelah zuhur, kata Nabi, haramallahu 'alan nar,
maka Allah haramkan orang yang jaga qobliyah dan ba'diyah zuhur masuk ke neraka jahanam, Pak. Berarti orang yang jaga, Bapak Ibu yang jaga qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya berapa? 4 rakaat juga, itu dosanya dihapus, kemudian dia juga diharamkan masuk api neraka. Insya Allah diamalin ya Pak. Insya Allah diamalin ya Pak. Bu, insya Allah diamalin ya Bu. 4 rakaatnya itu yang terbaiknya disolatkan 2 rakaat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Diri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, Masya Allah, ini hadisnya sangat hebat nih Pak. 4 rakaat qobliyah zuhur jangan ditinggal. Baik, kemudian yang nomor 3-nya 4 rakaat qobliyah asar. Oh, qobliyah asar 4 rakaat juga. Iya, qobliyah asar yang terbaik 4 rakaat. Apa pahalanya? Siapa yang sholat asar qobliyahnya 4 rakaat, maka dia akan dinaungi daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat bercurah-curah untuk orang ini. Ini hadisnya kita buka sekarang nih. Riwayat daripada, ya masa besok Ustaz? Sekarang lah bukanya hadisnya. Kalau apa? Kalau riwayat Imam Ahmad nih memang agak susah nih, karena kitabnya cukup panjang itu. Jumlah hadisnya 4 kali lipat hadis Sahih Bukhari, 27.000 hadis. Nah, ini kita buka. Nabi bersabda, nomornya 5980. Ini hadis terakhirnya di riwayat Imam Ahmad, nomornya 27.000. Hadirin, Nabi bersabda, rahimallahu mra'an, Allah merahmati seseorang, sholat qoblal asri arba'an, sholatnya sebelum asar 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau 4 rakaat langsung juga boleh, tapi jangan pakai tahiyat awal. Jadi kalau mau langsung 4 rakaat, jangan pakai tahiyat awal. Dari sujud rakaat kedua langsung bangkit menuju rakaat keberapa? 3. Enak tuh, ekspres, cepet, nggak pakai takbir ihram lagi. Tapi kalau ditanya afdolnya mana? Afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian hadirin, yang nomor 4 rakaat ba'diyah isya. Nah, 4 rakaat ba'diyah isya ini Bapak Ibu, nanti kita praktek ini. Ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya apa? Hebat banget, yaitu seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Padahal kalau kita mau sholat malam Lailatul Qadar, perlu nunggu bulan Ramadan, perlu menunggu 10 malam terakhir, perlu mencari malam-malam ganjil, perlu juga itikaf di masjid, susah, lama. Ini enggak pakai syarat apa-apa. Nanti habis isya, sholat sunnahnya 4 rakaat, Anda mendapat pahala 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Sholatnya 2 rakaat 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat langsung, jangan pakai tahiyat awal. Wah, ini Pak, saya tulis dulu. Adalna bimislihinna. Nih, tuh sudah ada. Allahu Akbar. Ada 4 hadis nih secara mauquf daripada para sahabat. Kata Nabi, man shalla arba'an ba'dal isya. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, yuhsin fihinna ruku', yang dia perbagus rukuknya, wasujuda, dan dia baguskan sujudnya. Artinya rukuknya tumakninah, sujudnya juga tumakninah. Kata baginda, adalna mislahunna min lailatul qadri, maka pahalanya setara dengan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, hadirin, jangan tinggalin ini. Dan ini termasuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang jarang dilakuin sama orang Islam, Pak. Kalau nggak ngerti jarang ini. Taunya cuma ba'diyah isya berapa? 2 rakaat. Pulang ke rumah, makan, tidur. Ya, padahal sayang nih, cuma nambah sedikit lagi aja
jadi 4 rakaat. 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat jadi 4 rakaat. Pahalanya besar. Nah, ini hadirin termasuk kitab hadis paling panjang ini. Lihat nomornya sekarang. Kalau tadi 27.000, ini nomornya berapa? 37.943. Baik. Hadirin, kemudian hadirin yang kelima, 2 rakaat sholat isyraq. Di sini jadwal sholat mana Pak? Ada nggak? Mana? Oh, lihat ada syuruk 539. Perhatiin Pak, Ibu lihat di bawah ada jadwal syuruk. Jadwal syuruk 539. Kalau udah masuk 539, jangan sholat dulu. Itu masih makruh. Sampai tunggu 10-15 menit sehingga mataharinya sepenggalan tombak. Tombak orang dewasa itu segini. Nih tombak ya, tombak orang dewasa segini. Jadi kalau kita lihat di pelataran atau di tepi pantai yang di sana matahari akan apa? Terbit. Jadi pas 5.39 matahari baru nongol dikit. Tunggu dia sampai membesar, sampai tingginya segini. Baru itu sholat isyraq. Jadi 5.39 tambah 5 sampai 15 menit ke depan. 10 sampai 15 menit ke depan. Jadi disolatin sekitar jam 5.55. Jam 6 deh, bagus lagi jam 6. Ya. Tapi jangan langsung pas udah syuruk tuh 5.39 masih makruh. Itu setan masih menampakkan dua apanya? Tanduknya. Makanya makruh sholat saat itu. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya tanya, Bapak Ibu udah haji umroh belum? Belum. Kita yang belum haji, belum umroh Pak, istiqomahkan sholat isyraq ini supaya pahala haji umroh tiap hari dapat itu. Ya, nih hadisnya kita buka. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Baginda Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh berjamaah. Sholat subuhnya berjamaah. Ya, ini yang kelima nih, sholat isyraq. Pokoknya kita cari sholat sunnah yang pahalanya besar. Nabi bersabda, man shallal ghadata, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Nah, matahari terbit itu syuruk, lebih dikit ya. Summa shalla rakaatain, kemudian ia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia berhak mendapat pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Nabi lanjutkan, qala Rasulullah, beliau lanjutkan, tamah sempurna haji umrohnya, tamah sempurna haji umrohnya, tamah sempurna haji umrohnya. Ini kesempatan bagi kita. Kalau nggak bisa tiap hari, Ustadz saya susah dong kalau tiap hari mesti itikaf dulu sampai terbit matahari, karena mau ke kantor, keburu macet lah jalanan, habis sholat subuh pulang, rapi-rapi, sarapan. Paling tidak pas ada pengajian, pas ada taklim subuh, ataupun ketika Anda libur nggak kerja, Sabtu Ahad, dah. Berikan waktu untuk itikaf, terbit matahari, bagi 10 menit lagi, sholat 2 rakaat. Hebat ini pahalanya hadirin. Ya, haji umroh sempurna. Sebab untuk berangkat haji umroh saja, ya, kalau kita berani, kalau kita belum mampu, makanya jangan tinggalin sholat isyraq. Ya, kalau kita belum mampu, jangan tinggalin sholat isyraq ini. Tapi jangan juga dipakai logika terbalik. Orang ini udah punya rumah, punya mobil, duitnya ada. Pak, Bapak nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh? Enggak Ustadz, saya kan udah sholat isyraq. Ini keterlaluan ini, salah nih logikanya. Maksudnya kalau Anda sudah ada uang kayak begitu, tetap harus daftar. Karena ingat,
dosanya besar tuh. Orang yang udah mampu, orang yang sudah ada rezekinya, udah bisa untuk berangkat haji umroh, tapi nggak berangkat. Kalau dia mati dosanya kayak Yahudi dan Nasrani itu. Berat. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Coba saya tampilkan. Kata Nabi, man malaka zadan wa rahilatan. Siapa yang punya bekal, tuballighu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dia untuk ke Baitullah, berangkat haji atau umrah, walam yahujja, tapi dia enggak haji juga, padahal uang udah ada, orangnya udah mampu. Kata baginda, fala alaihi ayyamut, hati-hati dia kalau begitu, mati dalam keadaan Yahudiyan atau Nasraniyan, mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Baik, kita lanjutkan hadirin. Yang keenam, 2 rakaat sholat duha. Bapak Ibu, minimal sholat duha berapa rakaat? Maksimal berapa rakaat? 8, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Tapi minimalnya jangan tinggalin sholat duha 2 rakaat. Karena Bapak Ibu, setiap hari tulang bertemu dengan tulang di tubuh kita ini, namanya persendian, itu ada jumlahnya 360. 360 itu tiap hari mesti dikasih sedekahnya. Kalau setiap 360 tulang-tulang kita itu, pertemuan tulang dan tulang 360 biji, kita sedekahin dengan 1.000 rupiah. Berarti setiap hari kita sedekah 360.000. Berat enggak nih dalilnya? Makanya Bapak Ibu, tiap hari jangan tinggalin minimal 2 rakaat sholat duha. Pahalanya besar. Nih kita buka hadisnya. Riwayatnya daripada Imam Muslim. Baginda bersabda, setiap anggota tubuh kalian mesti ada sodakohnya itu. Setiap hari. Nomornya 1704. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbih ala kulli sulama min ahadikum. Setiap pagi pada persendian tulang-tulang kalian itu sodakoh, mesti ada sodakohnya. Disodakohi 360 pertemuan sendi-sendi tulang-tulang, sedekah tuh. Kalau 1.000 rupiah 360.000. Tapi kata Nabi, fakullu tasbihatin sodakoh. Kalau kalian gak ada duit, maka bacalah subhanallah subhanallah 360 kali. Itu jadi pahala sedekah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Wa kullu tahmidatin sodakoh. Setiap baca alhamdulillah jadi pahala sedekah. Berarti bacanya berapa? 360 kali. Alhamdulillah alhamdulillah. Untuk menunaikan sedekah pada tubuh kita itu. Wa kullu tahlilatin sodakoh. Setiap baca la ilaha illallah sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh. Setiap baca Allahu Akbar sodakoh, sedekah jadinya. Wa amrun bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar. Setiap perintah kebaikan jadi sedekah. Mencegah kemungkaran juga jadi sedekah. Tetapi kata Nabi, wa yujzi'u min dalika, yang demikian cukup hanya dengan rakaatani, salat 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dia salatin pada salat duha. Salat duha 2 rakaat selesai. Itu tiap hari kita sedekah pada tubuh kita yang mesti kita sedekahin kepada orang lain 360.000 itu. Kalau satu apanya? Satu persendian tulangnya 1.000 rupiah. Begitu. Besar pahalanya Pak 2 rakaat. Nomor 7. 4 rakaat sholat duha. Wah, ini hadisnya derajatnya hasan, pahalanya pun sangat hebat. Ya, siapa yang sholat duhanya 4 rakaat hadirin, maka dia akan dibuatkan satu istana di surga. Riwayatnya Imam Tobroni. Ya, hadis ini dikatakan derajatnya adalah hasan. Nabi bersabda, man sholat duha, siapa orangnya yang sholat duha, wa qoblal ula, dan juga qobliyah zuhur. Sholat duha, siapa yang sholat duha dan sholat qobliyah zuhur, arba'an 4 rakaat,
maka bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan buatkan baginya satu istana di surga. Dengan cara kita satu rumah di surga dengan cara qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Tadi qobliyah zuhur juga udah dapet tuh. Tapi dia bersanding dengan ba'diyahnya. Berapa rakaat? 4 rakaat tadi. Jadi qobliyah zuhur yang 4 rakaat pahalanya 2 berarti. Diharamkan masuk neraka dan juga berhak mendapat rumah di surga. Nah, ditambahin tuh sholat duha 4 rakaat juga dibuatkan satu rumah di surga oleh Allah Ta'ala. Ya, cakep nih hadirin, dijaga sholat-sholat sunnah. Udah sibukin deh dengan amal soleh. Umur kita nggak lama di dunia ini Pak. Sayang kalau seharinya kita nggak sibukkan dengan amal soleh. Kita datang tuh ke guru-guru kita, Kiai, kasih amalan Kiai. Ya udah, antum kan senior nih, minimal salawatnya bacanya sehari 1000. Waduh, baca la ilaha illallah 1000, baca Qurannya minimal 3 juz. Begitu para ulama kita Pak. Ya, tahajud jangan tinggal, minimal 11 rakaat dengan witirnya. Begitu orang-orang soleh kita hadirin, gemar untuk terus beramal soleh. Nah, ini sudah. Kemudian yang ke-8, sholat duha 12 rakaat. Hanya saja yang sholat duha 12 rakaat ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya memang dhaif ataupun lemah. Tetapi sebagian ulama ya masih menggunakannya untuk fadilah beramal. Ya. Untuk keutamaan beramal boleh, dan ini pahalanya dibuatkan istana tapi terbuat dari emas yang sholat duhanya 12 rakaat. Kalau yang 6 dan 8 itu Nabi tidak sebutkan pahalanya. Baik, nah sekarang hadirin kita lihat nih, apa tadi sholat apa? Duha berapa? 12 rakaat. Nih kita buka hadisnya, tulis dulu bahasa Arabnya. Nih, Nabi bersabda, man sholat duha, siapa orangnya sholat duha, yang sholat duha sintai asyrah rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dahabin fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga terbuat dari zahab, dari emas. Waduh, hebat banget ini. Nah hadirin, itu diantaranya nomor ke-8. Nomor 9, nanti tanya jawabnya habis isya aja ya Pak. Nggak pada kemana-mana kan Pak? Atau pada mau pulang? Nomor 9, 6 rakaat sholat awabin. Ini yang dimaksud sholat awabin adalah habis maghrib, antara maghrib dan isya. Kalau di masjid kita nggak ada pengajian, nggak ada kegiatan baca Quran, nggak ada kegiatan tahsin, tidak ada kegiatan baca kahfi, nggak ada kegiatan zikir dan yang lainnya, maka masing-masing kalau bisa jangan pulang ke rumah, sholat dulu tuh awabin 6 rakaat. Pahalanya apa? Seperti ibadah 12 tahun. Ya. Memang ini kita bongkar-bongkar hadis kayak begini tujuannya supaya kita semangat beramal. Kayak tadi tuh habis asar. Udah pada tahu belum zikirnya habis asar? Sholawat kepada Nabi yang dibaca cuma 80 kali. Tadi barusan hari Jumat. Ya, bagus dibaca habis asar. Siapa yang baca sholawat yang diajarkan oleh Nabi 80 kali saja, diampuni dosa 80 tahun. Ditulis dulu. Nih, Nabi bersabda, man sholla, memang hadisnya lemah, tetapi sebagian ulama masih mempergunakannya. Man sholla ba'dal maghrib, siapa orang yang sholat habis maghrib, sita rokaatin, 6 rokaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu, enggak ngomong perkara-perkara yang buruk. Ya, habis maghribnya tuh enggak bicara yang sia-sia. Udilna lahu bi'ibadah sintai asyrah sanah,
maka setara dia dengan beribadah 12 tahun. Ini hadis ini termasuk diamalkan oleh umat Islam di India, Pakistan yang bermadzhab ke Imam Hanafi secara rutin tiap malam. Hadisnya memang lemah, tetapi para ulama masih mempergunakan sekedar untuk fadilah beramal. Begitu. Dan kemudian hadirin, yang ke-10-nya adalah 2 rakaat setelah berwudu. Nah, ini kita lanjutkan nanti saja. Ya, kita break sejenak, kita sholat dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.